Hai hai hai, kembali lagi di akun Family on Vacation. Kali ini aku mengunjungi satu tempat penginapan yang baru banget grand opening 18 Juni kemarin. Aku nginepnya di tanggal 25 Juni ya. Ini masih di daerah Sentul. Kenapa aku masih nginep di daerah Sentul? Karena aku masih penasaran. Enaknya di Sentul itu adalah dia dapat pemandangan view pegunungan tapi nggak kena ganjil genap. Dan masih ada suasana dinginnya kalau malam. Nah, dari Jungleland kita tuh sore hari, jadi kita lewat jalan yang tidak bagus ya, jadi banyak lubang-lubangnya gitu. Karena kita sebenarnya diarahin kalau mau lewat jalan yang bagus itu lewat Sentul, pintu tol Sentul yang pertama, bukan yang Belanova. Karena kalau lewat jalan yang pintu tol dari Belanova ini jalannya memang buruk ya, jadi pastikan kendaraan kalian dalam keadaan baik karena jalanannya menanjak dan banyak jalanan yang bolong. Lalu kita ikuti aja arah dari map. Memang kita melewati jalan yang makin mengecil dan melewati rumah penduduk. Jadi kalau ada kendaraan yang papasan dari arah berlawanan, kita pasti salah satunya harus mengalah. Dan kebetulan kita yang mengalah beberapa kali nih. Jadi kita yang masuk ke pekarangan rumah penduduk gitu. Setelah itu ya udah kita ikutin jalannya lagi dan diarahkan menuju ke akasianya, masih tetap lewatin rumah penduduk ya. Insya Allah selama kalian ngikutin map sih nggak akan nyasar klub. Langsung aja tuh kalau udah ketemu masjid yang tadi di ujung jalan sini ada pelang akasyanya tuh udah terlihat. Nah, awalnya kita pikir kita parkir di dalam karena kan kita mau nginep ya, mau drop barang. Ternyata diarahkan stafnya untuk parkir di area lahan parkir mereka yang berada di seberang akasyanya. Nanti prosesnya setelah kita parkir barang kita diturunin, nanti kita minta stafnya untuk panggil shuttle car agar mengangkut kita dan barang-barang menuju ke area resepsionisnya gitu. Dimana nunggunya di sini, di dekat parkir ini ada tempat nunggunya, cukup nyaman. Dan kita pun nggak nunggu terlalu lama ya, karena shuttle car-nya langsung datang ke sini. Mereka juga helpful banget, bantu kita angkat barang. Terus abis masukin barang langsung kita menuju ke area resepsionisnya. Ini aku udah sore banget, jadi menuju maghrib ya. Jadi aku nggak dapat sunset dan langsung aja situasi malam hari bagaimana. Nah, ini ketika mau masuk udah ada jeep gini. Sebenarnya ada di dalam sini nanti kalau mau liburan ada area fasilitas dari hotel tapi berbayar lagi ya, kayak main ATV atau jeep gitu. Nah, begitu masuk dari pintu gerbang di depan sini sudah ada area resepsionisnya, ada tempat cuci tangan juga ya, ada tempat buang sampah. Terus begitu masuk di sini langsung meja resepsionisnya, dan ini adalah area tempat menunggu proses check-in dan check-out. Kalau mau ke toilet ada di depan meja resepsionis dan toiletnya cukup bersih ya. Nanti aku tunjukin area balkon di luar lobi. Ini suasana sore menjelang malam. Jadi Akasia ini ada penginapan dan ada restoran. Nah, di bawah itu ada air mancur sebagai ikonnya Akasia ya menurut aku, karena cantik banget. Nah, itu dia pemandangan lembah di Sentul ini. Kalau mau penginapannya tuh di sana, dan di Joglo itu adalah restorannya, area restoran. Dan area restorannya juga luas sampai ke area sini, tempat yang juga cozy ya buat nongkrong-nongkrong, buat ngopi-ngopi sambil melihat pemandangan. Setelah proses check-in yang smooth banget, kita langsung diarahkan dan diantar menuju ke kamar kita pakai shuttle car lagi. Nggak begitu jauh dari area resepsionis ya. Nah, ini adalah area rooftopnya dari restoran Akasia ini. Nah, kalau tipe kamar kita adalah Junior King Suite 02 ya. Junior King yang kamar 102. Nah, ini kita masuk ke bawah lagi dari area di atas itu rooftop. Nah, ini bawah ini turun adalah area kamarnya. Nah,
Aku lihat dari luar dulu ya. Di depan ada bangku untuk ngerokok, diperbolehkan di sini. Ada tempat cuci tangan juga, ada tempat sampah. Tidak boleh ngerokok di kamar. Jadi khusus pengunjung atau tamu merokoknya di luar ya. Nah, ini kita masuk menuju ke kamarnya. Begitu masuk dari pintu ini, kita lihat area untuk naruh barang, lemarinya tuh. Ada slippers juga dua pasang, terus ada piyama, kimono maksudnya. Nah, ini lemari dengan kaca yang besar dan ada deposit boxnya ya, safe deposit box. Lemarinya cukup besar, bisa untuk nyimpan-nyimpan barang. Kemudian kita beralih ke kamar mandinya. Amenitiesnya standarnya lah ya, ada dental kit, ada shower cap, ada sabun, sampo. Terus ini adalah kesetnya, tempat sampah, kaca di kamar mandi. Kamar mandinya bersih banget, ada handuk 2, toiletnya duduk ya. Terus di sini ada handuk kecil juga. Water heater bekerja dengan baik. Sabun sampo juga ada. Kemudian kita menuju ke area kamarnya. Ada komplimen 2 air mineral, teko listrik, gelas, kopi, teh. Terus di bawahnya ada kulkas buat nyimpan-nyimpan minuman dingin dan makanan. Lalu ada tisu dan ada TV depan tempat tidur. Ini laci-laci penyimpanan juga ada ya di sini. Jadi banyak banget tempat untuk nyimpan barang gitu. Terus bergeser ke sebelah sini ada meja rias atau bisa juga dipakai buat meja kerja ya. Dan ada telepon. Berikut menu yang dalam bentuk scan barcode ya. Nah, ini tampilan tempat tidurnya. Ukurannya king size. Terus ada sofa juga di depannya. Di meja samping kiri dan kanan ada laci penyimpanan, lampu gantung, dan ada kontak listrik ya. Kemudian kita mau lihat suasana di luar bagaimana. Kebetulan kita tidur di lantai 102, jadi begitu buka pintu ya langsung restoran, dan ini ada tempat untuk jemur handuk, jemur baju habis renang ya. Ini perlu banget nih kok hotel-hotel nih menyediakan ini buat anak-anak yang bajunya basah, jadi bisa dijemur di situ. Selamat pagi. Kali ini aku mau lihatin kolam renang di pagi hari. Bagaimana situasinya? Jadi dari kamar kita tinggal naik. Pas banget kamarku tuh di samping kolam renang. Jadi jalannya nggak terlalu jauh. Nah, kita bisa lihat dari kalau siang gini villa-villa dari tempat ini ya. Nah, itu taman bermainnya juga, jadi bisa lari-larian puas banget. Nah, ini dia. Renangnya bisa kapan aja dan hanya untuk yang menginap. Kalau untuk tamu yang makan di restoran itu sih nggak bisa berenang ya. Tapi kalau yang tamu menginap boleh berenang. Nah, ini dia suasana di kolam renangnya. Kata anakku cukup dalam karena aku nggak nyobain dan nggak ada tandanya berapa kedalamannya, tapi yang pasti untuk kolam dewasanya cukup dalam. Kalau untuk anak-anaknya di bawah 100 cm sih, sekitar 80 cm. Nah, ini adalah toilet untuk buang air dan untuk bilas. Jadi begitu masuk kita lihat ada wastafel, terus ada toilet toilet duduk ada 2 bilik, terus ada area showernya juga. Nah, ini untuk bilas ada 2 bilik. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Aku mau lihatin suasana di luar, masih di area kolam renang ya. Ini tampilan tamannya kalau pagi hari seperti ini. Semalam kan karena nyampenya sore, jadi yang kelihatan cuma lampu-lampu aja ya. Kalau ini aku akan lebih detail lagi ngeliatin taman-tamannya. Nah, ini masih di area kolam renangnya ya, banyak tempat duduk buat santai-santai sambil nungguin anak berenang gitu. Jadi bisa ngawasin anak-anak juga ya. Oh,
banyak tempat duduknya di sini. Ada kepompong apa sih ini dari rotan gitu, terus ada yang gantung, kursi rotan gantung, terus kita bisa lihat lumayan luas. Setelah kita review kolam renangnya, dari kamar kita bisa turun ke bawah, ada tangga yang berada di sampingnya untuk sarapan. Jadi kita mau sarapan di daerah restonya ya, jadi aku nggak minta antar ke kamar, aku mau coba sarapan di luar, breakfast with a view gitu judulnya. Oke, ini suasana di area restonya. Jadi kita menuju ke pendopo apa sih namanya ini, yang bentuknya tempatnya kayak gini restonya. Ini toiletnya juga mewah banget gitu, kesan klasiknya dapat banget. Terus joglo, sorry, ini joglo, di area joglonya. Nah ini dia, tempat duduknya banyak banget, jadi walaupun tamunya banyak jangan khawatir, banyak banget tempat duduk di Acacia Resto ini. Nah itu dia, bisa lihat sampai ujung juga semuanya tempat duduk, mau di dalam atau di luar juga ada. Nah ini area luar restonya ya. Nah aku mau, staffnya masih siap-siap, kita bisa pilih. Nah ini pemandangan dari area restonya ya. Kalau pagi-pagi gini udaranya segar banget, terus ada tempat cuci tangannya banyak di mana-mana, jadi kebersihannya tetap terjaga. Terus ini area tempat untuk parkir sepeda. Kalau ini area yang paling ujung nih dari restonya, jadi begitu masuk ini yang paling pertama kali kita temui meja-meja ini. Oke, kita mau cek sarapannya ya. Sarapannya ada 2 packs, dan ini menunya American breakfast sama Indonesian. Jadi Indonesianya ada nasi goreng, terus dapat 2 jus juga ya. Habis sarapan kita lanjut mau lihat daerah sekitar dari Acacia Resort Villa ini. Nah ini tangga menuju ke atasnya. Terus di sini juga ada musola, di atas tadi ada musola, ini dia. Nah kalau area ini agak privat ya, karena ini adalah area ownernya kata staff di sana, jadi tidak boleh dimasuki gitu. Nah setelah itu kita menuju ke bawahnya lagi jalan. Ini adalah area tempat untuk tanaman-tanaman organik ya. Terus ada mini zoo juga di sini. Nah itu dia, ada kelinci, terus ada kera atau monyet, aku nggak tahu deh namanya kera apa monyet ya. Terus kera sih kayaknya ya. Nah itu dia. Terus ada apa lagi ya di sini? Oh, ada burung merak. Ada burung merak. Lalu burung meraknya ada beberapa. Ada berapa tuh? Ada 4 ya atau 5 ya? Sekitar segitu. Nah, ini keranya ngikutin kita terus nih. Lucu banget. Terus ada kura-kura juga 2. Nah itu dia area kelincinya. Nah ini area kura-kuranya. Sekian dulu review dari aku, dadah.